Dulur-dulur pahing, pernah ngerasa ke uripmu koyo mandek mendadak? Usaha kok macet, rejeki seret. Setiap langkah rasane koyo nabrak tembok gede. Padahal sampean sudah kerja keras, sudah doa, sudah berusaha sepenuh tenaga. Tapi kok hambatan datang terus? Ojo langsung nyalah ke nasib. Bisa jadi, tanpa sadar sampean melanggar pantangan kecil yang kelihatannya sepele, tapi dampaknya ngeri pol kanggo weton pahing. Selamat datang di channel Pak Dedian, tempat di mana kebijaksanaan leluhur Jawa kembali dihidupkan lewat cerita, pemahaman, dan makna mendalam tentang kebudayaan Jawa, spiritual Jawa, weton, serta motivasi kehidupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk panjenengan semua, semoga hari ini selalu diberi kesehatan, keselamatan, dan kelimpahan rizki, amin ya rabbal alamin. Ingat, pahing itu energinya meduk, bisa melejit cepat seperti roket, tapi juga bisa langsung delosor kalau salah langkah. Dan yang paling getih, banyak wong pahing gagal sukses bukan karena musuh di luar, tapi karena kesalahan kecil dari dirinya sendiri. Makanya, tonton sampai akhir, karena mungkin ini jawaban kenapa rezekimu terasa berat. Semoga sampean sehat selalu, rezeki meletek, usaha melejit, dan dijauhkan dari segala sengkolo. Primbon Jawa sejak zaman leluhur sudah mengingatkan, setiap weton punya energi berbeda, dan weton pahing dikenal sebagai weton dengan daya dorong rezeki yang kuat. Namun, energi kuat selalu datang bersama tanggung jawab besar, seperti pedang tajam, kalau digunakan dengan benar, membuka jalan kemenangan. Tapi kalau salah pegang, malah melukai diri sendiri. Dalam Islam pun diajarkan, Allah membuka pintu rezeki bukan hanya lewat usaha, tapi lewat adab, akhlak, dan sikap hati. Hari ini, saya akan membuka pantangan penting yang sering disepelekan wong pahing. Sebelum kita lanjut lebih dalam, saya ingin mengajak panjenengan semua untuk klik tombol subscribe, agar kita selalu terhubung dalam perjalanan spiritual ini. Semoga sedulur semua yang menonton hari ini senantiasa diberikan kesehatan lahir dan batin, dijauhkan dari segala bala dan mara bahaya, serta dilimpahkan rezeki yang barokah tanpa putus. Amin ya rabbal alamin. Tulis di kolom komentar dari kota mana panjenengan berasal, biar saya bisa kirimkan doa khusus dari sini untuk sedulur semua. Dulur pahing. Mbah Arab cerita setitik. Dulu, Mbah pernah ketemu wong pahing sing uripe apik tenan. Usahanya maju, rezekinya lancar koyo banyu mili tanpa bendungan. Wong iki dikenal rajin, sopan, lan gampang nulungi wong liyo. Sakabehe koyo wis diatur apik dening Gusti Allah. Nanging, pelan-pelan ono perubahan sing ora langsung ketok. Awalnya cuma utang kecil, alasannya sederhana, kebutuhan mendesak, atau sekadar nambah gaya hidup. Wong iku mikir, cuma sedikit kok, ora masalah. Tapi dulur, ing alam gaib, tidak ada yang benar-benar kecil. Setiap keputusan punya getaran, setiap janji punya saksi. Sedikit demi sedikit, utang itu dadi kebiasaan, siji rampung, nambah siji maneh. Tanpa sadar, energine mulai berubah. Wajah yang dulu cerah, mulai terlihat berat. Usaha yang dulu lancar, tiba-tiba seret tanpa sebab jelas. Dan yang paling aneh, bukan hanya uang yang habis, peluang ikut menghilang. Teman yang dulu membawa rezeki, menjauh pelan-pelan. Kesempatan besar selalu lewat tepat di depan mata, tapi tidak pernah berhasil digenggam. Kenapa iso ngono? Mbah banjur ngerti. Energi weton pahing itu seperti kuda liar, kuat, cepat, dan penuh daya dorong. Tapi kuda liar tidak bisa berlari jika kakinya diikat rantai. Utang yang tidak dijaga adalah rantai halus, tidak terlihat, tapi mengikat langkah rezekimu. Dalam ajaran Islam, hutang bukan perkara ringan. Rasulullah bahkan mengingatkan bahwa ruh orang yang masih punya hutang bisa tertahan sampai hutangnya diselesaikan. Iki tandane betapa berat amanah utang. Hutang itu bukan sekedar angka. Hutang adalah janji. Lan janji iku disaksikan bumi lan langit.
Ketika sampean berhutang tanpa niat kuat untuk melunasi, energi batin menjadi berat. Alam seperti menutup sedikit demi sedikit pintu keberuntungan. Kadang bukan karena Allah menutup rezeki, tapi karena diri sendiri memasang penghalang. Pitutur Jawa bilang, "Sing ora kuat nggawa beban, ojo nambah ikatan." Artinya, jangan menambah tali jika kakimu belum bebas. Namun, bukan berarti wong pahing tidak boleh berhutang sama sekali. Kalau memang terpaksa, boleh. Tapi harus dengan niat bersih, perhitungan jelas, dan komitmen kuat untuk membayar. Karena saat wong pahing menjaga amanah, semesta kembali percaya. Energi yang tadinya terikat mulai lepas satu persatu. Dan aneh tapi nyata, setelah hutang dilunasi dengan ikhlas, rezeki sering datang deras tanpa disangka. Seperti pintu goib yang tiba-tiba terbuka. Maka ingat dulur, hutang kecil bisa jadi cobaan besar. Jaga janji, jaga amanah. Karena bagi wong pahing, kebebasan dari ikatan adalah kunci rezeki sing meduk lan berkah. Dulur pahing, Mbah arep ngandani siji perkara sing jarang disadari. Wong pahing itu sejak lahir membawa aura pemimpin. Tanpa harus bicara banyak, orang lain sering melihat sampean sebagai sosok kuat. Cara berjalanmu, cara bicaramu, bahkan caramu mengambil keputusan, sering memancarkan wibawa alami. Ora kabeh weton duweni energi iki. Tapi justru disitulah jebakan paling halus. Awalnya tidak terasa. Rasa percaya diri berubah sedikit demi sedikit. Dari yakin, menjadi merasa paling benar. Dari tegas, menjadi meremehkan. Dari kuat, menjadi gumede tanpa sadar. Lan ing titik itu, sengkolu mulai mendekat pelan. Mbah pernah melihat sendiri. Ana wong pahing sing karirnya naik cepat. Rezekinya lancar. Banyak orang menghormatinya. Tapi karena sering dipuji, hatinya pelan-pelan berubah. Omongannya mulai nyelekit. Candaan jadi merendahkan. Nasihat berubah jadi menggurui. Dia merasa itu biasa saja. Padahal, setiap kata itu meninggalkan jejak energi. Sekali sampean meremehkan orang lain, terutama yang lebih kecil, lebih lemah, atau yang sedang jatuh, alam seperti mencatat. Energi rezeki mulai menjauh pelan-pelan. Bukan langsung hilang, tapi terasa berat. Peluang yang hampir jadi, gagal di detik terakhir. Hubungan yang dulu hangat mendadak renggang. Tanpa sadar, sampean berjalan sendirian. Kenapa iso ngono? karena energi kepemimpinan wong pahing itu membutuhkan kerendahan hati sebagai penyeimbang. Tanpa andap asor, energi itu berubah menjadi beban. Pitutur Jawa sejak dulu mengingatkan, sing duwe pangkat dhuwur, kudu luwih andap asor. Semakin tinggi posisi seseorang, semakin rendah hatinya harus berada. Dalam Islam pun jelas, Rasulullah SAW adalah pemimpin terbesar, tapi justru paling rendah hati. Tidak pernah meremehkan siapapun. Kesombongan sekecil apapun adalah pintu bagi energi negatif. Lan sengkolo seneng melebu lewat pintu itu. Kadang bentuknya bukan gangguan gaib yang menyeramkan, tapi nasib yang terasa berat tanpa sebab jelas. Wong pahing sering tidak sadar karena sifat tegasnya mudah disalahartikan sebagai keras. Kalimat jujur tanpa rasa bisa melukai hati orang lain. Padahal luka hati itu bisa menjadi penghalang rezekimu sendiri. Ingat dulur, banyak rezeki datang lewat manusia. Ketika banyak hati terluka, jalur rezekimu ikut tertutup. Maka belajar menundukkan ego adalah kunci. Saat sampean menghormati semua orang, tua, muda, kaya, miskin, aura kepemimpinanmu justru semakin kuat. Orang akan merasa nyaman dekatmu. Tanpa diminta, mereka akan membuka jalan rezeki untukmu. Dan aneh tapi nyata, saat wong pahing benar-benar rendah hati, semesta seperti membuka pintu yang sebelumnya tidak terlihat. Rezeki datang bukan karena dipaksa, tapi karena dipercaya. Jadi elingo, kuat bukan berarti harus terlihat di atas. Pemimpin sejati adalah yang mampu merendahkan diri tanpa kehilangan wibawa. Ojo nganti gumedhe, karena kesombongan kecil bisa mengundang sengkola besar.
Dulur Pahing. Kadang sengkolo tidak datang dengan suara keras, tidak lewat kejadian besar, tapi lewat keputusan kecil yang kita anggap sepele. Mbah pernah menyaksikan kejadian unik, sederhana, tapi dampaknya dalam. Ana wong Pahing, usahanya lumayan maju, rezekinya cukup lancar, hidupnya terlihat stabil. Suatu hari dia diajak ngopi sama temannya. Setelah ngobrol lama, temannya ingin membayar minuman. Dia menolak, katanya sambil tertawa. "Aku ora butuh, receh ngonotok." Kalimat itu terdengar biasa, sepele. Tapi ing alam energi, setiap ucapan adalah sinyal. Sejak hari itu, pelan-pelan hidupnya berubah. Bukan langsung jatuh, tapi stagnan. Usaha yang biasanya naik, berhenti berkembang. Peluang baru terasa jauh, bahkan ide yang dulu mengalir deras mendadak buntu. Awalnya dia tidak sadar, sampai akhirnya dia datang ke Mbah dan bertanya, "Kenapa rezekiku rasane macet?" Mbah hanya tersenyum pelan, karena wong Pahing sering lupa satu hal. Rezeki sering masuk lewat pintu kecil. Dalam pitutur Jawa disebut, berkah gede asale saka lawang cilik. Banyak orang menunggu rezeki besar, tapi menutup pintu kecil tanpa sadar. Padahal rezeki itu aliran, bukan ukuran. Ketika sampean menolak sesuatu karena merasa kecil, semesta membaca pesan yang berbeda. Bukan soal nilai uangnya, tapi sikap hatinya. Seolah sampean berkata, "Aku sudah cukup." Lan alam gaib langsung menyesuaikan. Kalau sudah cukup, kenapa harus dikirim lagi? Dalam Islam pun diajarkan, menerima pemberian dengan syukur adalah bentuk kerendahan hati. Rasulullah menerima hadiah meskipun kecil, karena di balik pemberian ada doa dan niat baik. Wong Pahing kadang punya gengsi besar. Aura pemimpin membuatnya tidak ingin terlihat membutuhkan. Tapi justru disitulah ujian halusnya. Rezeki wong Pahing mengalir saat memberi, dan juga saat mau menerima. Karena menerima bukan tanda lemah. Menerima adalah membuka saluran berkah. Kadang Gusti Allah mengirim rezeki lewat cara yang tidak disangka. Lewat tetangga yang memberi buah, lewat teman yang mentraktir teh hangat, lewat pelanggan kecil yang datang tiba-tiba. Semua itu bukan kebetulan. Itu tanda aliran mulai bergerak. Ketika sampean menolak karena gengsi, aliran itu berhenti. Koe banyu sing ketutup watu. Maka, elingo dulur. Jangan menilai rezeki dari besar kecilnya. Nilai dari asalnya. Kalau datang dengan niat baik, terima wae kanthi syukur. Karena bisa jadi itu bukan sekadar pemberian, tapi kunci kecil untuk membuka pintu besar yang sedang menunggumu. Dulur Pahing, iki bab sing paling sering diremehke, tapi justru paling kuat pengaruhnya. Lisan, ya, ucapanmu. Mbah wis suwe ngamatke, wong Pahing iku duweni energi lisan sing beda. Omongane kuat, kata-katanya seperti punya bobot. Kadang tanpa sadar, apa yang diucapkan pelan-pelan menjadi kenyataan. Ono siji kisah nyoto sing nganti saiki Mbah eling. Seorang Pahing datang dengan wajah lesu. Dia berkata, "Mbah, nasibku kok angel terus yo. Usaha seret, rejeki koyo disumbat." Setelah ngobrol lama, Mbah mulai ngerti. Setiap hari dia sering mengeluh. Kalimatnya hampir sama. Hidupku susah. Rezekiku seret. Aku iki wong apes. Dulur, apa yang sering diucapkan sebenarnya sedang kamu tanam di alam bawah sadar. Lan alam gaib ikut mendengarkan. Dalam pitutur Jawa, ada kalimat, tutukmu harimaumu, ucapmu nasibmu. Lisan wong Pahing itu seperti doa berjalan. Kalau diisi keluhan, maka energi keluhan yang tumbuh. Kalau diisi keyakinan, maka jalan keberuntungan yang terbuka.
lan iki selaras dengan ajaran Islam. Rasulullah SAW bersabda bahwa seorang hamba bisa mengucapkan satu kalimat tanpa dipikirkan. Tapi karena kalimat itu, ia bisa terjatuh dalam keburukan. Begitu pula sebaliknya, ucapan baik bisa menjadi sedekah dan membuka rahmat. Artinya jelas. Ucapan bukan sekedar suara. Ucapan adalah energi. Mbah pernah melihat langsung wong paing yang suka ngomel, gampang nyinyir, seneng ngerasani wong liyo, hidupnya terasa berat. Bukan karena tidak mampu, tapi karena lisannya menciptakan kabut sendiri. Energi weton paing itu memantul cepat. Apa yang keluar, balik lagi. Kalau ngomong negatif, energi negatif yang datang. Kalau ngomong penuh syukur, keberkahan yang mendekat. Misal sampean lagi diuji, terus ngomong, nasibku angel. Semesta seolah menjawab, ya wis, tak tambah angel. Tapi kalau sampean berkata, aku wong paing, rejekiku mesti nemu dalane. Energi batin berubah, pikiran terbuka, peluang mulai terlihat. Iki bukan sekadar sugesti, tapi hukum energi yang sudah dipahami leluhur Jawa sejak dulu. Maka wong pahing kudu latihan ngendaleni lisan. Ganti keluhan jadi doa, ganti ngerasani jadi pujian, ganti ngomel dadi zikir. Karena lisanimu iku pemantik takdirmu. Ojo nganti celetukan kecil malah nutup pintu rezeki gede. Ingat dulur, Allah sesuai prasangka hambanya. Apa yang kamu yakini, apa yang kamu ucapkan, itu yang mendekat. Jadi mulai saiki, ngomong sing apik, ngomong sing yakin, lan rasake perubahan pelan-pelan mlebu ing uripmu. Dulur pahing, ono jebakan sing ora terlihat, tapi paling sering menjatuhke langkahmu. Bukan santet, bukan sengkolo besar, tapi kebiasaan kecil sing jenenge nunda. Mbah sering ketemu wong pahing sing sebenarnya punya potensi gede. Ide akeh, kemampuan cukup, peluang wis nang arepe. Tapi ono siji penyakit alus sing gawe rezekine mandek. Ngomongnya, entar wae, besok aja, nunggu siap dulu. Lan tanpa sadar, kesempatan iku mlaku ninggalke. Wong pahing punya energi gerak yang cepat. Energinya seperti angin kencang, kuat kalau langsung melaju, tapi hilang kalau terlalu lama diam. Mbah pernah kenal seorang pahing. Dia punya peluang usaha yang jelas, modal ada, teman mendukung, tapi dia terlalu banyak mikir. Takut gagal, takut salah, nunggu waktu yang dirasa sempurna. Sampai akhirnya peluang itu diambil orang lain. Lan sing gawe merinding, orang yang mengambil peluang itu justru sukses besar. Bukan karena lebih pintar, tapi karena lebih cepat bergerak. Dulur, semesta sering memberi tanda dalam bentuk peluang kecil. Tapi wong pahing kadang merasa dirinya kuat, jadi santai. Aku iso kok kapan wae. Nah, rasa overpercaya diri yang tanpa tindakan justru jadi jebakan. Dalam pitutur Jawa ada kalimat, sing kesusu iso kliru, tapi sing kakehan mikir malah ora mlaku. Artinya, terlalu cepat bisa salah, tapi terlalu lama berpikir malah tidak jalan sama sekali. Dalam Islam juga diajarkan bahwa Allah menyukai hamba yang berikhtiar. Tawakal bukan berarti diam, tapi bergerak sambil menyerahkan hasil kepadanya. Energi rejeki wong pahing itu unik. Dia datang lewat aksi, lewat langkah pertama, bukan lewat rencana yang terlalu lama dipikirkan. Setiap kali sampean menunda, energi peluang seperti pintu yang pelan-pelan tertutup. Awalnya masih terbuka sedikit, lama-lama hilang, lan sampean bakal ngomong, padahal dulu sempat ada kesempatan. Maka mulai saiki, latih dirimu untuk gerak meski kecil, tidak perlu langsung besar. Langkah kecil wong pahing sering berubah jadi lompatan gede kalau dilakukan dengan niat kuat. Pegang rumus iki, gerak sama dengan membuka aliran rejeki. Diam terlalu lama, energi mulai beku. Jangan tunggu mood datang,
Paksa dirimu bergerak, nanti mood yang mengikuti. Karena wong pahing yang sedang on fire bisa membuat hidupnya melesat tanpa diduga. Ojo nganti mager dadi tembok tak kasat mata, sing nutup takdirmu. Gas pelan, tapi terus. Karena rezekimu sebenarnya wis ono nang ngarep lawang. Tinggal sampean berani membuka atau tidak. Dulur pahing. Iki bab paling jero, paling alus, tapi juga paling kuat pengaruhnya. Banyak wong pahing bertanya pada Mbah, kenapa aku sudah kerja keras, tapi rejeki rasane koyo ketahan? Kadang jawabannya bukan di luar, tapi di rumah sendiri, restu orang tua. Mbah pernah ketemu seorang pahing, pinter, rajin, usahanya besar, tapi hidupnya seperti naik turun tanpa arah. Kadang sukses, lalu tiba-tiba jatuh. Dia merasa sudah melakukan semua cara. Usaha wes maksimal, doa wes rutin. Tapi ada satu hal yang terlewat. Hubungannya dengan orang tua renggang. Tidak sampai bermusuhan, tapi ada luka kecil. Nada bicara tinggi, jarang menengok, jarang meminta doa. Lansing ora disadari, energi rezekinya seperti kehilangan sumber daya. Dalam pitutur Jawa ada wejangan. Berkah urip gumantung saka ridone wong tua. Artinya, restu orang tua adalah pintu tak terlihat yang menjaga aliran rezekimu tetap terbuka. Wong pahing punya energi kepemimpinan yang kuat, tapi kekuatan itu seperti pohon besar, tanpa akar akan mudah tumbang. Dan akar itu adalah bakti. Dalam Islam, posisi orang tua sangat tinggi. Allah bahkan menggandengkan perintah menyembahnya dengan berbuat baik kepada orang tua. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengingatkan bahwa ridho Allah tergantung pada ridho orang tua. Iki bukan sekadar teori, ini hukum energi batin. Saat sampean menyakiti hati mereka, meskipun hanya lewat kata kasar atau sikap acuh, aura keberuntungan bisa melemah. Bukan karena Allah marah tanpa sebab, tapi karena sampean memutus sumber doa yang paling tulus. Doa orang tua itu seperti tameng gaib. Tidak terlihat, tapi melindungi. Tidak terdengar, tapi membuka jalan. Mbah sering melihat, wong pahing yang mulai kembali mendekat kepada orang tuanya, hidupnya pelan-pelan berubah. Masalah yang dulu berat, terasa ringan. Peluang datang tanpa dicari. Hati terasa adem. Seolah ada energi lembut yang menuntun langkah. Maka, sebelum mencari amalan jauh, coba pulang. Telepon mereka. Minta maaf, meskipun sampean merasa tidak salah. Cium tangan. Minta doa. Karena kadang satu kalimat tulus dari orang tua, semoga uripmu lancar nak. Itu lebih kuat dari 1000 strategi. Dulur, rezeki wong pahing bisa melegak cepat, tapi juga bisa tertutup kalau akar spiritualnya kering. Jadi elingo, hormati orang tuamu selagi masih ada. Kalau sudah tiada, teruskan doa untuk mereka. Karena bakti adalah kunci gaib sing paling tokcer. Dan ketika restu sudah turun, rezekimu bisa mengalir tanpa rem.